Hi, hello everybody. How's life today? Yeah, I hope you are all in good condition. Here, I'd like to give you a simple material deal with what is it? Yeah, talking about how to introduce other and respond. Let's go. Well, student, now we are going to discuss about chapter 2. Yeah, the theme must be introducing other. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengenalkan diri sendiri. Ya, introducing myself. Ya, now we go on in our material bagaimana menjelaskan orang lain, ya. Jadi bagaimana mengenalkan orang lain pada kita, atau sebaliknya kita mengenalkan orang lain pada teman kita. Ya, in this occasion we have 3 aims, ya. Kita punya 3 tujuan. The first, asking for personal information, yaitu meminta informasi, ya, tentang seseorang. And then the second one is giving brief personal information. Jadi memberikan the other personal information, ditambahkan ya di sini the other personal information. Sehingga ini mencari tahu tentang informasi orang lain, ya, orang ketiga, ya. And then after that we must understand about the expressions used in introduction. Jadi apa sih yang digunakan, kalimat yang bagaimana atau percakapan yang bagaimana yang digunakan untuk mengenalkan seseorang kepada teman kita atau sebaliknya. To set the time, it's better we will see the videos, ya, performed by your upper class, Naya and friends, ya, Naya dan teman-teman, dan video dibuat di tahun lalu. Let's go. Good morning, Naya. I'm Alan to meet you in school canteen. Good morning, Zara. No, you are not. Naya, I come with my new friend Wafi. Let me introduce her to you. Wafi, this is Naya. Naya, this is Wafi. Hi, Wafi. Nice to meet you. Hi, Naya. Nice to meet you too. How long have you two known each other? We just met 1 day ago. Where do you live, Wafi? I live in Turunjambu. And you? I live in Jatiluhur. By the way, what is your hobby, Wafi? My hobby is swimming and cooking. Your hobby is same with me, Wafi. Really? Wow, that is good idea. I'm sorry, Naya. We have to go. See you. See you, Naya. See you too, guys. That is the model, ya, performed by Naya and friend. Seragamnya masih berbeda-beda, ya, di kantin SMP Negeri 1 Wonogiri. Why? Because you know that they are all new student. Mereka semua adalah murid baru di SMP Negeri 1 Wonogiri. So we can see about the uniform used, what you call various. Ya, ada yang batik, ada yang merah, ada yang batiknya coklat, and etc. Let's go on our material. Next, asking for other personal information, ya. Bisa menanyakan dengan cara, ya, you can ask by using, you know, that what's, ya, stand for what is. Jadi what sama dengan what is. And then his name. What's his name? Ya, bisa dijawab, direspon dengan apa? His name is Haka. For example like this. And then you can ask again by how old. Nah, untuk how old di sini bisa ditambahkan to be is, ya. Karena apa? She. How old is she? How old is she? Jadi berapa usia dia? Menanyakan informasi tentang usia. And then where, yang artinya di mana. Where do they live? Ya, di manakah mereka tinggal? Jadi menanyakan informasi orang lain tapi they, ya. Kalau they ini berarti
jumlahnya lebih dari satu, banyak ya. Mungkin kalau tadi di dialog ada Wafi dan Naya, dan saya atau pembicara menanyakan mereka tinggal di mana. Mereka itu siapa? Wafi dan Naya, misal begitu. Sehingga D itu jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan she itu hanya tunggal dan perempuan. Sedangkan his ini adalah satu dan laki-laki. Go on ya. And then what is his hobby? Apa hobinya dia? Apa hobinya dia? Nah, dia di sini laki-laki ya karena his. And then what is her name? Menanyakan namanya. Nya siapa? Nya dia perempuan ya. Terakhir di sini adalah where does he live? Di manakah dia tinggal? Nah, karena ini he, maka berarti di sini adalah apa ya? Cowok ya, ini cowok. Saya agak kesulitan nulis pakai ini ya. Cowok ya, berarti laki-laki. Well, student, now we discuss about to be ya, asking for other personal information. The using of to be, penggunaan dari to be ya. To be itu ada 3 ya untuk simple present, am, is, dan are. Kemudian di sini ada subject, and then complement ya. Ini artinya kalau kita terjemahkan, what's the meaning of complement? Itu artinya pelengkap ya, pelengkap. For example, jika di sini menanyakan asking ya, am I Sarah? Apakah saya itu Sarah? Ya, ini secara grammar oke ya, tetapi jarang sekali ya kalau kita menanyakan apakah saya Pak Rudi, begitu kan agak aneh ya. Tapi ini secara grammar adalah hanya meyakinkan bahwa apakah yang kita ajak bicara itu tahu persis nama saya, begitu ya. Menggunakan am I Sarah, gitu ya. Yes you are Sarah, kan begitu. Next is, ini tunggal, maka is ini to be digunakan untuk tunggal. So it is pursued with subject he dan she. Is he, is she, is he, is she. Atau nama orang boleh. Is Anggun, begitu ya. Is Anggun a student, begitu ya. Atau is he Mr. Khan? Apakah dia Bapak Khan? Kalau dijawab berarti apa ini? Yes, he is. Is she a teacher? Apakah dia perempuan? Dia perempuan ini seorang guru? Kalau dijawab apa? Yes, she is. Yes, she is. Kemudian yang terakhir are. Are ini digunakan untuk subjek yang jumlahnya lebih dari 1. Contohnya adalah you, we, dan they ya. Sehingga tidak boleh is you, itu salah, nggak boleh ya. Harusnya are you. Am you juga tidak boleh. Harusnya are you my friend? Are we friends? Are they his parent? Nah, ini cocok ya. Ini lebih dari 1, dianggap lebih dari 1. Ini juga kita ya. Kita, kalau ini mereka. Bedanya kalau kita itu berarti yang bicara itu masuk di dalamnya. Sedangkan kalau mereka yang bicara itu tidak masuk di dalamnya. Oke ya, well student, let's go ahead the next material. Oke student, giving brief other personal information, memberikan keterangan yang jelas pada informasi orang lain ya. For example, number 1 please, her name is Deborah. Her name is Deborah. Her. Nah, her, mengapa her? Karena Deborah ini perempuan ya, perempuan, sehingga her name ini posesif ya, possessive pronoun, sehingga her name is. Nah, mengapa is? Karena Deborah jumlahnya hanya 1. And then she, ini kurang ya, kurang apa ini ya, kurang she is ya. She is ya, she is 12 years old. Dia adalah usianya 12 tahun. Ini jadi kurang is ya ini. Kalau saya tambahkan ini is begitu. Nah, jadi kurang is ya di sini. Nah, mengapa? Karena she
She itu tadi dikatakan sebelumnya adalah she is 12 years old. Ini menanyakan atau memberikan informasi yang sangat jelas tentang usia. And then she lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Ya, dia tinggal di Jakarta. She lives. Nah, karena ini she jumlahnya 1, maka kata kerjanya ditambah s. Nanti Pak Rudi akan jelaskan lagi di next meeting ya tentang penggunaan ini. Yang terpenting kalian tahu bagaimana cara mengenalkan orang lain ya dan memberikan informasi rinci tentang orang lain. Penambahan s tanpa s nanti kita bahas di next meetings ya. Her hobby is cycling ya, her hobby. Karena hobinya itu hanya 1 di sini sehingga kita menggunakan is to be-nya is. Next, his name is Hakan. Namanya dia laki-laki itu adalah Hakan. Nah, karena Hakan ini jumlahnya 1, so we use is as to be ya, menggunakan is sebagai to be. Oke, let's go. He lives in Bandung. Ini sama ya, kasusnya sama, pakai S, sama di poin kedua. Oke, go on in next slide ya. Well student, go on in giving pre-personal information by what we call positive sentence ya, kalimat yang positif ya. Contoh di sini subject. There is a subject here, I, he, she, it, you, we, they ya. Ada I, ada he, she, it, you, we, they. Dihafalkan ya. You must memorize about the use of pronoun subject ya. Ada I, he, she, it, you, we, they. And then to be-nya tidak sembarang to be yang bisa dipakai. To be-nya disesuaikan. I am ya, satu-satunya am ya, ini cocok hanya untuk di I am Gina. And then he is Yusuf. She is an English teacher. Nah, berarti is ini untuk tunggal. And then it is my bag. It is my bag. Berarti it ini tunggal juga, karena tunggal juga menggunakan is ya. It is my bag. And then, nah, starting with the use of subject you, be careful, hati-hati. Subjek yang jumlahnya lebih dari 1, ada you, ada we, ada they, hati-hati. To be yang digunakan adalah are, karena ini jumlahnya lebih dari 1 ya. Di sini ada s. Nah Pak, ini mengapa kok tidak ada S-nya menggunakan A? Karena you itu persuade with A ya. Anggapannya kalau you itu adalah dianggap plural atau lebih dari 1. Sehingga I am Gina, he is Yusuf, she is an English teacher. It is my bag, you are my friend, we are students, they are his parents. Ini penggunaan dari to be dengan kalimat yang positif. Do you understand, my student? Yeah, of course, yeah, it is easy for you. Go on. Well, student, then giving brief other personal information or personal information. Bagaimana memberikan informasi yang negatif ya? Kalau tadi positif, ini yang negatif one. Ada not di sini. Sehingga I am not Gina. I am not Gina. He is not Yusuf. She is not a teacher. It is not my bag. You are not my friend. Nah, ini mulai A ini persuade with tadi yang diungkapkan Pak Rudi tadi adalah you, we, dan they ya. We are not students ya, maybe we are teachers ya, dibalik. And then they are not his parent. Mereka bukan orang tuanya. Bisa jadi yang benar apa informasinya? They are my parents ya, begitu ya, bukan his parent tetapi my parents.
Ini berarti disebut dengan kalimat negatif atau kalimat menyangkal yang artinya bukan atau tidak. Well everybody, I think that's all my material, and I hope you can understand and practice it with your friend or your family at home. Thank you very much for your attention, and bye bye.